Oke Zoner dan juga pendengar Trijaya, kita kan tadi di briefing ya. Ada beberapa topik yang akan kita bahas. Pertama soal lapor Mas Wapres, kemudian timnas futsal setelah juara dapat bonus pembinaan dan sebagainya. Terus kita juga bahas soal susu, karena susu lokal nih tidak terserap oleh industri, ditolak-tolak lah ya, karena mereka industri lebih prioritas susu dari impor. Itu juga kita bahas. Jadi pas kita lagi seru-serunya bahas futsal, produser kita langsung ngasih kode bahas susu. Jadi kita masuk bridgingnya ya. Gak pakai bridging tadi, langsung to the hajar. point ya. Ya ini sempat ramai viral juga. Ya itulah yang kita katakan tadi, kenapa pentingnya kayak lapor Mas itu, karena memang ada situasi yang sampai kemudian para peternak itu, petani itu, mereka harus melakukan protes dengan cara membuat semuanya menjadi viral. Akhirnya kan mendapatkan perhatian. Mungkin ini adalah salah satu jalan yang mungkin bisa jadi jalan terakhir mereka setelah beberapa cara mereka lakukan buntu kan. Benar. Jadi ini artinya bahwa akhirnya mereka harus viral terlebih dahulu untuk mendapatkan perhatian. Barulah Menteri Pertanian ngomong, barulah pengamat ngomong, barulah DPR ngomong. Mungkin sebelumnya ada, tapi karena modelnya adalah diam-diam, pendekatannya lebih pendekatan kekeluargaan, diskusi dan sebagainya, ternyata memang buntu. Barulah mereka membuat sesuatu yang akhirnya mendapatkan perhatian luas di masyarakat. Mengguyurkan memakai susu untuk mandi susu kan. Meskipun biasa kan sebenarnya kan. Tapi dalam arti yang berbeda. Iya, tapi kan biasa sebenarnya ya. Nah, ini susu beneran, Pak. Iya, betul juga sih. Jangan ini beneran. Jadi antara minum mandi itu harus jelas juga. Dan itu yang menggelar aksi mandi susu tuh rata-rata laki-laki. Betul. Yang di daerah mana tuh? Ya, jadi ada beberapa kan. Benar, Pak. Namanya laki-laki seumur-umur tuh akan nyari susu memang ya. Bukan hanya diminum, bahkan dibuat kayaknya dipakai mandi kan. Iya. Bung Maruf dulu minum susu apa? Enggak, saya takut jangan-jangan kita saudara sepersusuan. Ngeri banget ya, berarti nggak boleh nikah dong. Nggak boleh nikah berarti kita. Ya, jadi itu sebenarnya itu menjadi bukti bagaimana kemudian memang ada keresahan di masyarakat. Dan memang yang sekarang disorot adalah bahwa ada jadi gini, memang ada beberapa faktor. Pertama adalah ada penurunan daya beli, katanya beberapa pihak mengatakan. Kenapa kemudian ada stok yang melimpah. Yang kedua kemudian selama ini kalau kita lihat secara data, itu kan stok susu di Indonesia itu kan lebih banyak dipenuhi lewat impor, sekitar 60-70%. Jangan kemana-mana ya, itu berhenti di situ. 80 ya 8. Tapi data terakhir 60-70, 70-80 atau 60-70. Artinya bahwa memang sebagian besar dari sana. Nah, yang menjadi kendala ketika memang ada penurunan permintaan, katanya karena faktor daya beli. Apapun sekarang kan juga terpengaruh faktor daya beli ya. Nah, yang di ini masyarakat adalah kenapa kok kemudian justru yang lokal yang dibatasi. Jadi setoran-setoran mereka misalnya awalnya bisa menerima 17.000 lah KUD misalnya, kan ini kita baca data ya. Luar biasa. Jadi koperasi unit desa ya, kan harus persiapan biar kelihatan intelek. Ini karena adalah pendengarnya adalah occasional. Jadi harus jadi kepala KUD, Pak. Harus jelas. Saya dulu pernah ikut kuis KUD dapat sepatu. Oh gitu ya. Satu-satunya saya ikut kuis terus kemudian dapat sepatu. Itu ikut KUD juga operasi. Jadi saya ingat KUD itu. Berkesan ya. Berkesan. Mungkin di sini nggak terlalu dengar KUD kali ya. Nah, jadi karena daya serap itu menurun, sehingga kemudian mulai dibatasi lah penyerapan itu. Yang awalnya misalnya ada produksi ada menerima 21.000, kemudian tiba-tiba menjadi 17.000, sehingga ada sekitar ribuan atau bahkan puluhan ribu yang kemudian tidak terserap pasar. Nah, yang diinginkan masyarakat, terutama petani lokal adalah closing. Itu nggak usah diomongin, Pak. Itu tanda kita harus closing. Tapi nggak diomong juga closing. Gitu. Karena kalau siaran biasanya kalau udah ngangkat begini kita harus segera buru-buru kan. Kode waduh ini udah mulai break lagi, kalau nggak kita overtime. Nah, jadi setelah itu kita balik lagi ke closing. Ini baru di sini saya ngomong begini nih. Saya ngelawak baru di sini. Ya? Jangan. Seru loh. Ngurangi cuma di sini doang begini. Ngurangi kuota yang lain jangan. Karena kalau kita siaran bola nggak begini. Cuma ngomongnya aja pace-nya sama begitu, nah, tapi terus gayanya beda. Kita balik ya. Jadi setelah itu kan harapannya masyarakat adalah bukan lokalnya yang dikurangi, tapi yang impornya yang dikurangi dong. Jadi ini tidak dikorbankan. Jadi jangan seolah-olah ketika daya serap itu turun, kemudian pembelian turun, daya serap koperasi atau perusahaan lokal turun, ya yang impornya yang dikurangi supaya ini juga bisa terserap dan tidak membujar, karena kan mereka rata-rata cuma 2 hari ya, setelah itu kan basi. Iya, benar. Dan sehari itu produksinya 2 kali loh. Iya. Kan ngalir terus tapi nggak tersalurkan kan basi kan, karena dua hari mereka tadi beberapa saya baca kan hanya 2 hari. Betul. Artinya bahwa
paham banget kalau soal persusuan ya. Baca. Oke, sama berarti kita semuanya. Oke, jadi kok problemnya itu. Jadi mungkin harapannya dalam masyarakat bagaimana kemudian meskipun impor tapi ya ketika ini ada peningkatan atau kemudian ada penurunan, daya serap turun, harusnya lebih di apa yang impornya yang dikurangi. Nah, itu kan harapannya seperti itu. Jadi yang lokal adalah serapan lokal dulu ya. Betul, serapan lokal dulu. Dan memang mungkin perlu juga penanganan itu kan bukan hanya bagaimana penyerapan, tapi dari mulai pengelolaan, kemudian adaptasi teknologi juga itu juga perlu dilakukan juga pemerintah. Jadi dari mulai hulu sampai hilir supaya lagi-lagi bukan kemudian yang level paling bawah yang menjadi korban, tapi kemudian justru melindungi yang paling bawah. Karena kalau kita bicara soal konsumsi susu di Indonesia itu kan menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Mungkin kalah sama Thailand, kalah sama Malaysia, tapi kita masih di atas Vietnam atau Kamboja dan itu. Nah, artinya bahwa tapi memang secara produksi tidak bisa dipenuhi semuanya. Tapi kan kayak seperti Thailand kan mereka bisa memix and match kan antara impornya dengan produksi lokalnya. Jadi sama-sama tidak. Dan ini sebenarnya kalau kita ngomong panjang sebelum tadi closing, bukan hanya masalah soal peternakan. Pertaniannya pun sama selalu seperti itu. Ketika ada over selalu masyarakat melulu sampaikan beberapa kali misalnya petani bawang, mereka buang bawangnya di jalan. Ketika petani cabai dirusak-rusakin. Artinya bahwa ini kan bukan sesuatu yang baru. Harapannya adalah pemerintah kemudian dia dengan cara-cara seperti ini kemudian mendapatkan jadi trigger supaya memang mendapatkan. Jadi jangan dilihat bahwa bagaimana mereka mubazirnya, bukan. Mungkin mereka daripada mubazir basi dan mereka tidak didengar suaranya, it's better do it something. Apalagi nanti kan jalan juga nih program makan bergizi gratis. Jalan di mana? Susu. Jalan di mana? Mudah-mudahan kan juga bisa menjadi serapan susu tadi dari peternak dan juga pengapul lokal. Atau misalnya di daerah nih ada diversifikasi susu, jadi nggak harus bergantung pada industri. Betul. Punya pengolahan swadaya gitu. Bisa langsung ke fase akhir, bisa langsung ke konsumen. Iya, jadi harapannya kan semua program itu kan berimbas pada masyarakat ya. Sip. Ma'ruf, thank you ya. Besok masih kan? Enggak, kayaknya saya besok jadwal udah fix, kita lock untuk yang lain. Tapi seru lah sama Ma'ruf. Thank you. Setengah jam nggak berasa loh. Kayak 30 menit rasanya. Oke, sampai ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 9 sampai jam besok kita mulai jam 10:30 lagi ya. Tetap di okezone.com dan juga YouTube di MNC Trija FM dan juga okezone.com. Bye bye. Thank you semuanya. Morning Zone.